Mm-mm. seperti apa nih bisa diceritain? Alhamdulillah senang banget ya, mengingat sebetulnya kalau bercermin sama diri kayak nggak pantas di hadapan para dewan juri yang mulia di sisi Allah. Dari lahir, dari mudanya lingkungannya baik, dekat dengan Al-Quran, ketemunya juga mereka pesertanya anak-anak yang dari kecil udah pada ngapalin Quran. Kan saya mah jauh dari segala kebaikan itu, tapi maha baiknya Allah aja diizinin bisa duduk bareng mereka, bisa belajar bareng mereka, ngaji dengan mereka, dapat sentuhan hati, dapat ilmu dari mereka. Maka mohon doanya, justru mudah-mudahan bisa jadi manfaat baik bagi diri ini maupun bagi semua yang nanti nonton tayangannya. Bismillah, senang banget, alhamdulillah, terima kasih. Oke, melihat peserta tahun ini sendiri seperti apa? Pesertanya kan ke tahun ini itu dibikin lebih kecil umurnya. Sekarang umur 5 sampai 8 tahun. Jadi lebih gemas-gemas, lebih lucu-lucu, tapi kemampuannya nggak kalah. Jadi makin sayang aja, semakin tambah episode, makin deket, sering bercanda, sering ngobrol bareng, sering ketemu mereka, ya Insya Allah. Jadi selalu juga doa, mudah-mudahan bisa Allah izinin punya anak-anak luar biasa seperti mereka. Mungkin selama proses penjurian ada cerita atau ada yang menyentuh hati sendiri nggak sih? Episode paling pertama ini aja udah nangis sendiri, ingat ya Allah, senang banget bisa kumpul dengan mereka. Dan dibandingkan dengan sekian banyak acara televisi, ya ini yang bagi Koko paling menyentuh hati, paling manfaat bagi hati, paling manfaat bagi untuk nambah keimanan. Jadi senang banget, dan mereka sampai bikinin, kan biasa mereka ada tepuk semangat, ini mereka bikinin tepuk kodenis katanya. Jadi ya Allah, itu berkesan sih, alhamdulillah. Oke, mungkin untuk penilaian apa namanya versi penilaian dari Susan sendiri seperti apa sih melihat anak-anak ini? Nilai mereka, ya bagi saya mah mereka anak-anak pilihan Allah. Sebelum saya nilai juga mereka sudah dimuliakan sama Allah. Ketika di penjurian pun ya baru mulai ada indikator seperti lancar atau tidak bacaannya, hafalannya, tajwidnya, tahsinnya. Sisanya mah dibalik itu semua mereka anak-anak pilihan Allah, Masya Allah. Oke, tapi kalau secara general sendiri untuk peserta tahun ini seperti apa, Bang? Dari yang tadi dan tajwidnya, bacaannya. Tetap pada di atas rata-rata ya, layak mereka masuk acara itulah dibanding semua yang kita sejauh ini juga. Setiap kali ngajar ya ketemu dengan anak-anak seumuran mereka, tapi ada yang masih di bawah mereka, yang di atasnya juga ada, cuman kan mereka yang terpilih juga. Di selain itu kita punya faktor yang kita nilai juga, adabnya dilihat. Kadang-kadang ada yang pinter, jago banget, cepat belajarnya, tapi adabnya kurang kan juga gimana. Tapi kalau mereka ya kerasa spesialnya sih, meskipun kecil-kecil, masih fitrahnya masih pengen main terus, tapi tetap sambil ngaji, alhamdulillah. Oke, boleh promo. Ya, baik teman-teman, jangan lupa nonton acara Hafiz RTI. Teman-teman jangan lupa nonton acara Hafiz RCTI mulai tanggal 9 Maret pukul 13.45 mulainya ya. Dari mulai jam 2 siang, pokoknya live terus, ikutin setiap episode nanti sampai selesai Ramadan. Dan kalau misalkan ada yang ketinggalan, jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Barakallahu fikum. Menurut kakak nih, Satu orangnya. iya, apakah boleh menggunakan obat penenang haid ketika puasa agar Ramadannya disahkan? Masya Allah. Haid itu sunatullah yang sudah Allah berikan kepada wanita ya. Walaupun niatannya itu baik, dan mungkin ada guru yang masih mengizinkan, tapi ada Allah juga yang sudah mengizinkan kalau memang sudah waktunya haid, dan yang nentuin haid atau tidaknya juga Allah. Kan Allah masih juga berikan ru'usah, keringanan, yang dimana itu nanti bisa dibayar, yang pahalanya pun nggak kalah dengan orang-orang yang istilahnya laki-laki yang bisa full. Jadi menurut pandangan diri dikembalikan ke, menurut Koko dikembalikan ke diri masing-masing. Kalau memang dirasa itu bisa membuat tambah takwa, tambah dekat sama Allah, silakan. Tapi kalau misalkan tanpa itu pun Allah juga masih memberikan rukhsah, dan kita tahu nggak apa-apa kalau lagi Ramadan haid bagi perempuan, sehingga bisa dilunasi nanti dan bisa tetap tambah takwa dengan pilihan yang itu, ya silakan. Jadi kadang kita bicara hukum, ya hanya bicara boleh atau tidak, tapi di atas hukum kan, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Nah kalau udah bicaranya takwa, bicaranya bukan boleh atau tidak lagi, tapi Allah suka atau tidak. Silakan direnungkan, yang mana yang kira-kira membuat Allah tambah suka, maka bismillah, insya Allah itu pasti paling baik. Oke, terakhir nih Ustaz, berbicara mengenai tradisi mencuci fitrah saat Ramadan, Mencuci apa? mencuci apa namanya sejadah masjid Hmm, hmm. bersama.
Nah, Ustaz sendiri melihatnya seperti apa? Tradisi, kebiasaan, budaya, apapun itu, selagi nggak bertentangan dengan syariat boleh. Kalau ini mereka niatnya supaya mereka ibadah nanti tarawehnya, sholat 5 waktunya lebih khusyuk, terus mereka gotong royong sukarela untuk pengen bersihin rumahnya Allah, ya jadi kebaikan. Nah, tapi yang paling penting kan niatnya lillahi ta'ala terus aja. Udah gitu juga jadi manfaat bagi orang, terus tidak bertentangan dengan syariat, maka bagus silakan didukung. Yang jangan kan jangan sampai bertentangan dengan syariat. Kalau tadi saya lihat sih kayaknya tidak bertentangan, maka silakan. Bagus, alhamdulillah.